Seorang hansip tewas ditembak saat coba gagalkan aksi curanmor di Cakung, Jakarta Timur. Korban sempat berduel dengan pelaku sebelum tewas ditembak. Motif pelaku ledakan di SMA N72 masih digali. Polisi menyebut ada dugaan pelaku korban bullying. Festival tahunan West Java Festival kembali digelar mengusung tema perkampungan di Jawa Barat. Hiburan mulai dari musik hingga tarian tradisional meramaikan acara ini. Halo, selamat malam saudara. Kompas Malam kembali hadir ke hadapan Anda untuk menemani akhir pekan Anda hari ini bersama saya, Rahmat Ibrahim. Selain 3 informasi tadi, kami juga masih memiliki informasi lainnya untuk Anda di Kompas Malam hari ini. Langsung saja kita simak informasi pertama saudara. Tim gabungan yang terdiri dari Badan Narkotika Nasional, Brimopolda Metro Jaya dan Polres Jakarta Utara kembali melakukan penggerbekan di Kampung Bahari, Jakarta Utara, mengejar anggota sindikat narkoba. Dalam operasi tersebut, anggota tim gabungan mendapat perlawanan dari sekelompok warga yang menggunakan batu dan petasan, hingga tim gabungan BNN terpaksa melepaskan tembakan gas air mata. Setidaknya ada 700 anggota gabungan yang diturunkan menghadapi perlawanan dalam penggerbekan ini. BNN dalam operasi gabungan kali ini menangkap 9 orang terduga penyalahgunaan narkoba dengan barang bukti 89 kg sabu, ganja 91 gram, ekstasi 159 butir, dan uang tunai 1,4 miliar rupiah serta uang palsu sebanyak 5,5 juta rupiah. BNN juga menyita motorsport serta brankas besar yang berisi 7 pucuk senjata api, 2 pucuk senapan airsoft gun, 6 pucuk airsoft gun, 5 batang emas seberat 500 gram dan gelang serta cincin perhiasan sebanyak 14 buah. Telah mengungkap yang mana di daerah Kampung Bahari, tepatnya di Samudra 4, telah ditemukan yang kita duga adalah sarang tempat narkoba yang bisa kita lihat di warna kuning itu. Telah ditemukan ratusan kilo sabu, termasuk juga hasil penjualan berupa perhiasan, logam, dan uang yang saat ini sedang dihitung berapa jumlah uangnya. Termasuk juga ada brankas juga kita temukan dan puluhan senjata api. Di Padang, puluhan anggota BNNP Sumatera Barat, Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Barat dan Polresta Padang menggerebek salah satu kampung di Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. 8 orang ditangkap saat transaksi narkoba. 7 diantaranya positif menggunakan narkoba setelah dilakukan tes urin. Ada beberapa paket siap pakai. Untuk itu sudah kita amankan setidaknya 7 orang, ya. 7 orang. Nanti kita akan tindak lanjuti bersama-sama nanti dengan Direktorat Narkoba dan Narkoba. Informasi berikutnya, Saudara, Kapolri menyebut terduga pelaku ledakan SMA N72 Jakarta merupakan salah satu siswa di SMA Negeri 72 Jakarta. Sesaat sebelum kejadian, aktivitas terduga pelaku sempat terekam tengah membonceng motor menuju sekolah. Inilah visual tangkapan gambar dari rekaman CCTV di sekitar tempat tinggal terduga pelaku. Terduga pelaku tengah dibonceng motor sambil membawa ransel dan sebuah tas biru di pangkuan.
Visual ini terekam saat terduga pelaku hendak berangkat sekolah. Menurut keterangan Ketua RT setempat, terduga pelaku merupakan sosok yang tertutup dan tidak pernah bersosialisasi dengan warga. Di sana sudah mulai di kamar, jarang keluar rumah, jarang bergaul. Menutup diri gitu? Iya, ada komunitas hampir setiap hari ada kegiatan, tapi tidak ada pernah join di sini bermain sama-sama anak ini, nggak pernah. Kapolri menyebut hingga kini terduga pelaku peledakan di SMA N 72 Kelapa Gading masih berjumlah 1 orang, yaitu seorang siswa di SMA N 72. Terduga pelaku masih menjalani perawatan di rumah sakit. Kapolri menyebut masih menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain dan mendalami apakah terduga pelaku terpapar paham tertentu. Terduga pelaku saat ini merupakan salah satu siswa ya di SMA tersebut. Ada tulisan, kemudian ada barang bukti serbuk yang diperkirakan bisa menimbulkan potensi terjadinya ledakan. Catatan-catatan lain kita kumpulkan. Bagian yang kita dalami, apakah dia ikut paham tertentu, apakah terpapar oleh suatu konten, ataukah mungkin juga hal-hal yang membuat dia tertarik. Korban ledakan di SMA N 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara mencapai 96 orang. 29 orang masih menjalani perawatan di rumah sakit. Selain luka bakar, para korban mengalami masalah pendengaran akibat efek ledakan. Astagfirullahaladzim, tangan gue gemeter. Gue ledakan tadi bunyinya gede banget, itu tuh. Ini tanduknya nih. Sehari pasca ledakan di SMA N 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara, suasana instalasi gawat darurat Rumah Sakit Islam Cempaka Putih pada hari Sabtu sudah tak sibuk seperti Jumat siang. Aktivitas kini terpusat di posko pelayanan yang sesekali didatangi kerabat korban yang ingin mencari informasi. Dari total 96 korban luka, 29 orang masih menjalani perawatan di 3 rumah sakit, yakni RS Islam Cempaka Putih, Rumah Sakit Yarsi, dan Rumah Sakit Pertamina. Beberapa di antaranya harus menjalani perawatan intensif lantaran luka bakar diderita cukup parah akibat terkena material ledakan. Adik saya itu kritis dari pasca operasi, itu kritis dari jam 5 itu sampai jam 9 baru dikabarkan membaik sih Kak. Untuk sadarkan diri sih belum sih Kak, masih belum sadarkan diri, dan ya alhamdulillah udah berhasil melalui krisisnya itu. Dia lagi mau sholat, terus tiba-tiba ada ledakan gitu. Jadi ya korban juga panik juga keluar. Pihak rumah sakit menyebut selain luka bakar, rata-rata para korban mengalami masalah pendengaran akibat ledakan. Kami merasa bahwa pemulihan itu secara jasmani akan terjadi dengan cepat karena karakter anak-anak masih muda, kecuali pada bagian pendengaran yang sekitar 2/3 mengalami gangguan pada pendengaran. Namun tentu pemulihan setelah jasmaninya kembali normal merupakan tugas besar kita bersama, yaitu konseling psikologik, dan lebih penting lagi bagaimana pencegahan agar hal ini tidak terjadi kembali. Polda Metro Jaya telah membuka pusat trauma healing bagi korban di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Tak hanya itu, pendampingan psikologi dan pusat trauma healing juga diberikan di sekolah. Karena peristiwa ledakan yang terjadi di SMA N 72 ini tak hanya melukai fisik para korban, namun juga menyisakan trauma bagi keluarga dan juga pihak sekolah. Tim Liputan, Kompas TV. Perkembangan terkini terkait korban ledakan SMA N 72 Kelapa Gading akan disampaikan jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan dan Gahniar di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Selamat malam,
Niko, bagaimana perkembangan terkini soal perawatan korban akibat ledakan di SMAN 72, Niko? Dari 96 orang yang dinyatakan terluka akibat ledakan di SMAN 72 Jakarta, hingga saat ini masih ada 29 orang yang dirawat di 3 rumah sakit berbeda, Ibrahim dan juga saudara. 14 dirawat di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih Jakarta, 14 orang lainnya dirawat di Rumah Sakit Yarsi, dan 1 orang dirawat di Rumah Sakit Pertamina Jaya. Dan terkait penanganan para korban, ini ada beberapa luka ringan yang harus dilakukan perawatan medis terhadap para korban. Lalu kemudian ada beberapa korban juga yang mengalami gangguan pendengaran. Kalau misalnya berdasarkan keterangan dokter, rumah sakit mengerahkan tim dokter spesialis THT untuk membantu meringankan atau membantu memulihkan pendengaran para korban. Dan saat ini di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih di gedung instalasi gawat darurat ini sudah tidak ada pasien atau korban dari ledakan SMAN 72 Jakarta, karena mereka saat ini mendapatkan perawatan langsung oleh dokter sesuai dengan keluhannya masing-masing. Tak hanya dari perawatan fisik, Ibrahim dan juga saudara, perawatan psikologis pun juga dilakukan, salah satunya dengan menerapkan atau menyediakan posko trauma healing, baik itu di rumah sakit maupun di sekolah. Untuk sementara kalau terkait korban demikian, Ibrahim. Niko, ini kan terduga pelaku juga masih dirawat. Nah, bagaimana informasi soal proses penyelidikannya? Kalau misalnya terkait dengan terduga pelaku, tadi Kapolri sempat menyatakan bahwa masih terus dilakukan perawatan medis terhadap terduga pelaku, dan saat ini kondisinya juga terus semakin membaik untuk nantinya bisa dilakukan pendalaman lebih lanjut oleh polisi. Untuk sementara kalau misalnya polisi ini telah mengamankan beberapa barang bukti seperti serbuk, lalu kemudian ada senjata mainan yang ditemukan di TKP saat hari kejadian, dan beberapa barang lain, dan tentunya ini bisa memudahkan polisi untuk menentukan apa yang menjadi motif dari kejadian ledakan di SMA 72. Dan berikut merupakan statement dari Kabid Humas Polda Metro Jaya terkait dengan pendalaman kasus ledakan di SMA Negeri 72. Satu dugaan yang melakukan dalam kondisi ini adalah sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Nah, masih dalam perawatan dan kondisinya sudah sadar. Termasuk kita saat ini adalah fokus dulu terhadap pemulihan. Pihak Densus 88 menganalisa terkait tentang apakah ini ada kaitan dengan pelaku-pelaku aksi teror lainnya. Termasuk bagaimana motif, itu adalah kewenangan dari Densus. Pam Swakarsa, masyarakat sekitar lebih kurang ada 3 sampai dengan 5 orang yang sudah diambil keterangan. Termasuk pengolahan barang bukti yang ada di lokasi kejadian. Ya, tentunya terkait dengan pendalaman kejadian ledakan di SMA Negeri 72 juga didalami oleh polisi apakah nantinya si terduga pelaku ini terafiliasi dengan gerakan-gerakan atau menganut ideologi-ideologi tertentu. Tadi sempat hadir Menteri PPPA. Beliau menyatakan bahwa saat ini kondisi korban juga telah kondusif, dan tentunya keamanan di sekolah dan juga perlindungan terhadap anak sekolah ini nantinya akan menjadi evaluasi dengan rapat koordinasi dengan stakeholder terkait agar nantinya kejadian serupa tidak terulang kembali di masa yang akan datang. Untuk sementara demikian, Ibrahim. Baik, terima kasih Niko Anggriawan. Terima kasih untuk laporannya langsung dari Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta. Saudara, seorang hansip tewas ditembak saat mencoba gagalkan aksi pencurian sepeda motor di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Korban sempat berduel dengan pelaku sebelum tewas ditembak. Saudara, jenazah hansip atau petugas keamanan yang tewas ditembak pelaku curanmor di kawasan Cakung, Jakarta Timur pada Sabtu malam dimakamkan. Jenazah almarhum dimakamkan setelah diotopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Usai disolatkan, jenazah langsung dimakamkan di TPU Buni Tipar Cakung. Almarhum diketahui tewas tertembak usai berusaha menggagalkan aksi pencurian sepeda motor pada Sabtu dini hari.
Ya, saudara, seorang hansip tewas ditembak saat mencoba gagakan aksi pencurian sepeda motor di kawasan Cakung, Jakarta Timur pada Sabtu dini hari. Korban sempat berduel dengan pelaku sebelum tewas ditembak. Rekaman video CCTV menunjukkan bagaimana upaya korban yang berprofesi sebagai hansip bersama rekannya mencoba menggagalkan pencurian sepeda motor di Cakung, Jakarta Timur. Korban dan pelaku sempat terlibat duel. Pelaku yang terdesak langsung mengeluarkan senjata api dan menembak korban. Korban pun tersungkur. Sementara rekan korban berusaha menyelamatkan diri karena pelaku kembali melepaskan tembakan. Setelah menembak korban, kedua pelaku langsung kabur meninggalkan lokasi. Korban tewas dengan luka tembak pada bagian perut. Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diotopsi. Oh, jadi dia mergokin si korban ini melalui CCTV. Jadi dia kejar kemari, itulah terjadi korban. Pelaku pencuri motor. Pelaku berapa orang, Pak? Berdua. Polisi telah menggelar olah TKP di Cakung, Jakarta Timur. Sejumlah barang bukti disita di lokasi kejadian. Hingga kini, 5 orang saksi sudah diperiksa polisi. 1 orang korban meninggal dunia. Polres Jakarta Timur dan Ditreskrim Polda Metro Jaya sedang mendalami keterangan beberapa saksi, sudah melakukan olah TKP, juga mendalami dari barang bukti yang ada di lapangan. Saat ini dari pihak Pam Swakarsa, masyarakat sekitar lebih kurang ada 3 sampai dengan 5 orang yang sudah diambil keterangan, termasuk pengolahan barang bukti yang ada di lokasi. Kasus penembakan hansip ini kini ditangani Polisian Sektor Cakung, Polres Metro Jakarta Timur. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, setelah membahas soal kasus penembakan hansip oleh pelaku curanmor, kita saat ini sudah bersama dengan Kapolsek Cakung, Kompol Widodo. Selamat malam, Pak Kapolsek. Selamat malam, Mas Ibrahim. Baik, Pak Kapolsek, jadi sudah dilakukan olah TKP. Temuan apa saja yang didapat oleh polisi sejauh ini, Pak Kapolsek? Baik, dari olah TKP kita dapat menyita barang bukti berupa 2 unit sepeda motor, 1 buah helm, sepasang sendal, kemudian kunci letter T, 1 buah pengasah pisau, kemudian dari CCTV kita amankan juga. Oke. Untuk proyektil peluru bagaimana, Pak Kapolsek? Setelah dilakukan otopsi, proyektil itu sudah diamankan. Sementara masih dalam proses penyidikan. Jadi belum diketahui ini jenis senjatanya apa? Apakah termasuk airsoft gun atau jenis senjata api rakitan, Pak Kapolsek? Masih diselidiki, Mas. Masih baik. dalam proses penyidikan. Pak Kapolsek, kalau dari keterangan saksi itu bagaimana ceritanya, Pak Kapolsek? Jadi dari keterangan saksi, korban adalah sebagai hansip bersama 2 rekannya. Jadi pas pagi hari dia melihat CCTV yang tersentral di TV, melihat bahwa gerak-gerik pelaku akan melakukan pencurian. Kemudian langsung menuju ke TKP. Setelah dari TKP terjadi pergulatan, nah kemudian terjadi penembakan. Itu kan kalau kita lihat peristiwa yang terekam CCTV, Pak Kapolsek, begitu jelas. Apakah juga polisi menyita CCTV yang cukup jelas menyorot wajah dari pelaku, Pak Kapolsek? Baik, ada beberapa CCTV yang sudah kita sita. Kita berdoa sedang dianalisa, mudah-mudahan dengan segera dapat terungkap pelakunya. Identitasnya sudah diketahui, Pak? Nah, kita berdoa, masih dalam lidik. Baik. Cepatnya, mudah-mudahan cepat terungkap. Pak Kapolsek, kalau lingkungan yang menjadi TKP itu apakah juga pernah sebelumnya disatroni kawanan pelaku pencurian kendaraan bermotor, Pak? Kalau yang modus kekerasan baru kali ini. Tapi itu tidak ada portal atau akses yang keluar masuk yang dijaga keamanan ya? Ada yang bebas juga di sana, Pak? Ada, jadi ada yang karena itu jalan utama, jadi tidak di portal.
Namun demikian CCTV banyak yang tiap gang ada CCTV yang untuk merekam. Pak, untuk rekan korban bagaimana kondisinya? Karena kan sempat ditembak juga, ada 2 kali tembakan yang dikeluarkan oleh pelaku, Pak Kapolsek. Betul. Kondisinya sekarang sehat, cuma sempat shock awalnya, tapi sekarang sudah kembali normal. Jadi tidak ada lagi warga yang berada di lokasi, hanya 2 hansip tadi ya, Pak? Rekannya ya 2. Jadi rekan korban itu ada 2. Sekarang di TKP bagaimana kondisinya, Pak? Apakah pengamanan ditingkatkan atau seperti apa informasinya, Pak? Ya, setelah kejadian kita lakukan apel bersama dengan RW yang seperti dilakukan di tempat-tempat lain, kemudian gabung dengan Pokdar untuk melakukan patroli bersama. Termasuk mengejar juga pelaku tadi, artinya selain CCTV yang ada di TKP, polisi apakah dapat juga, Pak, bagaimana CCTV ketika pelaku kabur ke daerah lain? Sedang kita kejar. Dari analisa rekam CCTV, pelaku sedang dikejar. Hanya 2 orang atau di lingkungan ada di luar ada yang sudah menunggu pelaku lainnya, Pak? 2 orang, hanya 2 orang. Baik, Pak Kapolsek, apa yang ingin Anda sampaikan untuk warga dengan kondisi ini? Nampaknya sekarang semakin nekat bawa senjata, entah itu senjata api rakitan ataupun juga seperti apa nanti airsoft gun yang sesuai penyelidikan. Bagaimana imbauan bagi masyarakat, Pak, soal keamanan di lingkungannya? Baik rekan-rekan petugas keamanan maupun hansip lebih waspada ketika akan melakukan upaya penangkapan atau menggagalkan pelaku pencurian. Lebih baik dikomunikasikan ke aparat terdekat untuk supaya dari Polsek atau aparat dekat cepat menangani. Tapi kalau kondisinya seperti yang kejadian Sabtu dini hari itu ada juga tidak, Pak, di sekitar yang tengah patroli misalkan dari polisi? Gimana? Ya, ketika kejadian pada Sabtu dini hari ada polisi juga yang tengah patroli di dekat TKP itu sebetulnya, Pak? Iya, kita selalu mobile patroli, jadi tidak terlalu jauh dari TKP ada petugas patroli. Oh, baik. Jadi saat kejadian memang korban ini langsung berinisiatif untuk lebih dulu menggagalkan sambil mencari pertolongan kepada polisi. Sempat juga mencari pertolongan pada polisi, salah satu korban lainnya, Pak? Jadi sempat karena kejadian itu ada penembakan, jadi agak 30 menit baru melaporkan. Oh, 30 menit setelah korban tersungkur, kejadian, Pak? Iya, jadi kelihatannya shock, jadi berpikir untuk laporan agak terlambat. Baik, saat ini salah satu korban sudah dimakamkan dan polisi juga fokus untuk mengejar pelaku. Terima kasih Kompol Widodo, Kapolsek Cakung, telah menyampaikan informasi dan penanganannya dalam program Kompas Malam hari ini. Terima kasih Pak Kapolsek. Baik, terima kasih Mas Ibrahim. Baik. Sudah usai jeda, Festival Tahunan West Java Festival kembali digelar mengusung tema perkampungan di Jawa Barat. Hiburan mulai dari musik hingga tarian tradisional meramaikan acara ini. Sudah acara Festival Tahunan West Java Festival kembali digelar di Kota Bandung. Kali ini mengusung tema perkampungan di Jawa Barat. Sejumlah hiburan dari mulai musik hingga tarian tradisional meramaikan Kiara Arta Park di Kota Bandung. Para pengunjung juga bisa menikmati suasana tradisional perkampungan Sunda tempo dulu, sekaligus santap kuliner khas Sunda. Ya, sejumlah tarian tradisional memeriahkan malam di festival dengan konsep perkampungan Jawa Barat West Java Festival. Tak hanya hiburan tradisional, warga juga antusias menikmati kuliner tradisional khas Sunda. Berikut laporan jurnalis Kompas TV, Vida Alatas dan Sunandar.
Halo saudara, selamat malam minggu. Dan malam minggu ini saya sedang berada di Festival West Java Festival. Ini adalah festival yang memang mengusung tema perkampungan di Jawa Barat, yang merupakan memang ini adalah event tahunan. Jadi di sini di tahun ini temanya adalah perkampungan di Jawa Barat. Tadi saya sudah melihat banyak sekali begitu ya tarian-tarian tradisional yang mungkin kalau saat ini sudah cukup jarang untuk bisa dilihat dan juga dinikmati. Nah, di malam ini sampai besok tanggal 9 November bagi Anda yang mungkin ingin melihat-lihat tarian tradisional dan juga suasana perkampungan di Jawa Barat bisa datang ke sini. Nah, tapi yang juga menarik ternyata di sini saudara banyak sekali anak-anak muda yang datang. Saya mau dekatin dulu ini yang lagi asik selfie-selfie. Halo Mbak. Hai. Namanya siapa? Aku Ega. Ega, yang ini Sona. dari? Aku dari Gerlong. Dari Gerlong. Aku dari Cibiru. Lumayan jauh ya dua-duanya. Emang sengaja kesini berdua doang atau gimana? Sengaja. Ini kenapa nih menghabiskan malam minggunya di festival ini nih, festival tradisional di malam hari ini? Niatnya mau belajar juga ya, karena ternyata banyak yang belum aku tahu tentang tradisional ini. Tarian juga banyak. Kulineran kayak gitu. Sambil belajar aja. Buat anak-anak muda juga sekaligus mengenal begitu ya tarian-tarian tradisional di Indonesia. Terima kasih. Have fun, lanjut jalan-jalannya. Nah, tadi itu sebetulnya sudah banyak tarian tradisional. Yang saat ini sedang berlangsung adalah tari lobha dari salah satu sanggar di Cirebon begitu ya. Tari lobha ini bercerita tentang keserakahan. Jadi yang pentas yang sedang menari di sini adalah penjahat-penjahat begitu ya, yang menggambarkan keserakahan. Dan setelah ini tentunya masih banyak hiburan-hiburan lain yang bisa dinikmati. Salah satunya ini adalah spot foto ya di sini. Ini adalah hasil panen begitu ya, yang memang biasanya secara tradisional jika kemudian para petani ini selesai panen ada ritual-ritual begitu ya dengan menumpuk hasil panen seperti saat ini, seperti di belakang saya ini. Dan nanti ini bisa kemudian bagi pengunjung yang ingin berfoto bisa berfoto di sini. Dan tentunya selain itu ada banyak sekali kuliner yang bisa dinikmati di sini. Jadi kalau Anda masih mau berkunjung ke West Java Festival, sampai esok hari mungkin bisa merapat ke Kiara Art Park. Dari Bandung, Jawa Barat, Vida Alatas Sunandar melaporkan. Sementara itu ratusan peserta hadir dalam roadshow kuliner Indonesia di kawasan Megamas, Kota Manado, Sulawesi Utara. Ratusan UMKM di bidang kuliner hadir dengan unggulan dari Nusantara maupun mancanegara. Warga mulai sore hingga malam hari berburu makanan dan minuman, baik makanan khas Nusantara hingga makanan viral dari berbagai negara yang jarang ditemui di Kota Manado. Ada 200 peserta yang menyediakan 1.000 menu. Para peserta pun telah dikurasi hingga tak ada peserta yang memiliki kesamaan menu. Roadshow kuliner viral Indonesia di Kota Manado ini merupakan titik ke-22 setelah sebelumnya hadir di berbagai kota di Indonesia. Festival kuliner ini digelar selama 12 hari sejak 5 hingga 16 November mendatang. Ini baru pertama kali kan di sini. Sebenarnya sih udah pernah ada ya, udah pernah, tapi yang namanya yang besar kayak gini nih, roadshow kuliner Indonesia kan baru pertama kali di sini. Jadi ya kayaknya excited banget lah. Ada 200 tenan dengan 1.000 varian menu. Semuanya berbeda. Jadi kita kurasi dari 200 tenan itu tidak ada tenan yang sama, dan semua penjual-penjual di sini telah melalui tes oleh kami sehingga mereka layak untuk menjual. Saudara, motif pelaku ledakan di SMAN 72 masih digali. Polisi menyebut ada dugaan pelaku korban bullying. Satgas Anti Illegal Mining Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat menggerebek penambangan emas tanpa izin di kedalaman hutan Bukit Barisan. Sejumlah barang bukti disita sementara dan pondok para penambang ilegal dimusnahkan. Untuk menuju lokasi penggerebekan, tim harus berjalan kaki menembus kedalaman hutan Bukit Barisan. Namun setibanya di lokasi, petugas tidak menemukan para penambang.
Diduga mereka kabur karena telah mengetahui kedatangan petugas. Satgas kemudian melakukan penindakan, pemusnahan pondok serta perlengkapan penambangan. Petugas juga menyita sejumlah bukti berupa 2 unit genset dan 4 unit blower dari lokasi kejadian. Saat melakukan penindakan tersebut, kami tidak menemui salah seorang pun pelakunya. Yang diduga sebelum kami sampai di lokasi, para pelaku telah melarikan diri. Di lokasi tersebut kami juga melakukan pemusnahan peralatan maupun pondok yang diduga digunakan untuk aktivitas pertambangan lubang emas tersebut. Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia juga mengecam keras aktivitas tambang ilegal di wilayah Wasirawi, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Bahlil bilang sudah membentuk tim Satgas dari Mabes Polri dan TNI. Dalam waktu dekat akan diturunkan ke lokasi tambang ilegal di Wasirawi. Saya mau turunkan Satgas penataan tambang ilegal. Saya akan turunkan tim dari Mabes, baik Mabes TNI maupun Mabes polisi, akan kita selesaikan ini. Saya sendiri akan pimpin. Supaya tidak ada dusta di antara kita, supaya jangan ketumbuk bicara katoran yang katoran. Ini fitnahnya minta ampun sekali. Seolah-olah ini ada punya Bahlil di sini. Masya Allah. Ini tempatnya aja saya nggak tahu. Tiba-tiba kalian tarik-tarik. Ya sudahlah. Karena kamu sudah bikin seolah-olah semua ada, ya saya bikin barang jadi aja. Kita ke sorotan berikutnya, setelah usai diidentifikasi, jenazah Reno Syahputra, 1 dari 2 jenazah yang ditemukan di Gedung Kuitang, diserahkan ke keluarga. Jenazah dibawa keluarga ke Surabaya untuk dimakamkan. Suasana haru mewarnai penyerahan jenazah Reno Syahputra dari pihak Rumah Sakit Polri ke keluarga pada Sabtu pagi. Jenazah dibawa keluarga ke Surabaya untuk dimakamkan. Jenazah Reno Syahputra merupakan 1 dari 2 jenazah yang ditemukan sudah menjadi kerangka di sebuah gedung di kawasan Kuitang, Jakarta Pusat. 1 jenazah lainnya atas nama Muhammad Farhan. Keduanya diketahui tewas dalam aksi kerusuhan pada Agustus lalu. Sebelumnya, 2 kerangka yang ditemukan di salah satu gedung di kawasan Kuitang, Jakarta Pusat terkonfirmasi cocok dengan Reno Syahputra dan Muhammad Farhan Hamid yang hilang dalam unjuk rasa akhir Agustus lalu. Hasil ini diperoleh setelah tim forensik melakukan tes DNA dan pemeriksaan secara mendalam termasuk identifikasi primer seperti gigi dan tulang. Saudara Kapolri menyebut terduga pelaku ledakan SMA N72 Jakarta merupakan salah satu siswa di SMA Negeri 72 Jakarta. Sesaat sebelum kejadian, aktivitas terduga pelaku sempat terekam tengah dibonceng motor menuju sekolah. Inilah visual tangkapan gambar dari rekaman CCTV di sekitar tempat tinggal terduga pelaku. Terduga pelaku tengah dibonceng motor sambil membawa ransel dan sebuah tas biru di pangkuan. Visual ini terekam saat terduga pelaku hendak berangkat sekolah. Menurut keterangan Ketua RT setempat, terduga pelaku merupakan sosok yang tertutup dan tidak pernah bersosialisasi dengan warga. Di sana sudah mulai di kamar, jarang keluar rumah, jarang bergaul. Menutup diri gitu? Iya, ada komunitas hampir setiap hari ada kegiatan. Tapi tidak ada pernah join di sini bermain sama-sama anak ini, nggak pernah. Nah kan tadi bunyinya gede banget itu tuh. Gemeternya jangan gua. Kapolri menyebut hingga kini terduga pelaku peledakan di SMA N72 Kelapa Gading masih berjumlah 1 orang, yaitu seorang siswa di SMA N72. Terduga pelaku masih menjalani perawatan di rumah sakit. Kapolri menyebut masih menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain dan mendalami apakah terduga pelaku terpapar paham tertentu.
Terduga pelaku saat ini merupakan salah satu siswa ya di SMA tersebut. Ada tulisan, kemudian ada barang bukti serbuk yang diperkirakan bisa menimbulkan potensi terjadinya ledakan. Catatan-catatan lain kita kumpulkan. Bagian yang kita dalami, apakah dia ikut paham tertentu, apakah terpapar oleh suatu konten, ataukah mungkin juga hal-hal yang membuat dia tertarik. Motif ledakan yang terjadi di SMAN 72 Jakarta pada Jumat siang hingga kini masih tanda tanya. Polisi menyebut ada dugaan pelaku ledakan merupakan korban bullying. Jumat 7 Oktober 2025 jadi hari yang menggemparkan siswa SMA Negeri 72 Jakarta, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Tepat memasuki waktu sholat Jumat, ledakan terjadi di masjid di lingkungan sekolah SMA Negeri 72. Ledakan itu mengakibatkan 96 orang terluka. Polisi menyebut pelaku ledakan merupakan satu dari siswa di SMA Negeri 72 Jakarta sekaligus korban ledakan. Motif pelaku hingga kini masih tanda tanya. Terduga pelaku saat ini merupakan salah satu siswa ya di SMA tersebut. Saat ini masih satu yang kita dapati, namun kita tidak berhenti sampai di situ. Kita terus melakukan penyisiran. Apakah ada pihak-pihak lain, dan saat ini tim sedang bekerja. Dari penyidikan lanjutan hari ini, Kabid Humas Polda Metro Jaya Budi Hermanto menyebut ada dugaan pelaku merupakan korban bullying. Ini juga masih dilakukan pendalaman terhadap motif apakah yang bersangkutan korban bullying. Ini juga masih kita dalami, termasuk ada beberapa hambatan terkait dalam pemeriksaan ataupun meminta keterangan para saksi. Karena saksi-saksi yang ada juga adalah menjadi korban dan butuh pemulihan dalam penanganan medis. Komisi Perlindungan Anak dan Perempuan menduga peristiwa ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta tak lepas dari paparan konten bermuatan kekerasan di media sosial. KPAI mendorong selain orang tua, Komdigi juga perlu aktif melindungi anak-anak Indonesia dari konten negatif di media sosial. Ternyata ada dugaan bahwa ada pengaruh konten di media sosial. Saya kira ini juga perlu menjadi atensi terutama kepada Komdigi ya. Mungkin butuh ada upaya sistem perlindungan yang lebih ketat lagi terkait dengan konten-konten negatif apapun itu bentuk konten negatifnya, supaya bisa memberikan perlindungan kepada anak-anak, dan tentu juga atensi kepada seluruh orang tua. Soal keseharian pelaku, seorang penjaga kantin di SMA Negeri 72 Jakarta, Maman, mengaku mengenal pelaku sebagai sosok yang pendiam dan serius. Maman bilang pelaku kerap membeli makanan di kantin miliknya. Orangnya tahu, mukanya tahu, makan sering, pendiam. Kalau pesan makanan serius banget, misalnya nggak banyak itu, cuma Pak pesan mie ayam. Pasca ledakan, polisi membuka posko trauma healing sebagai layanan pendampingan psikologi bagi para korban. Hingga kini, sebanyak 29 siswa masih menjalani perawatan di rumah sakit. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, sejumlah siswa di Pulau Obi, Halmahera Selatan, Maluku Utara harus bertaruh nyawa demi ke sekolah. Tidak ada fasilitas jembatan, membuat para siswa terpaksa menyeberangi sungai untuk bisa menimba ilmu. Siswa-siswi SD Negeri 240 Desa Bobo di Pulau Obi, Halmahera Selatan ini terpaksa menyeberang sungai untuk berangkat ke sekolah. Tak ada jembatan, tak ada rakit. Hanya tekad untuk menimba ilmu yang mereka miliki.
Di wajah mungil itu tersirat harapan pendidikan layak diperjuangkan, meski harus berhadapan dengan derasnya arus sungai. Setiap pagi, anak-anak berseragam merah putih ini melintasi Sungai Peda yang memiliki arus deras. Guru dan warga turun tangan, menggendong para siswa agar tidak hanyut. Setiap hari kerja kami selaku guru selalu mengantarkan anak-anak untuk menyeberangi sungai. Dan sungai ini adalah sungai yang kedua. Dan hari ini kita bersyukur karena sungai saat ini tidak ada banjir. Tetapi kalau memang ada banjir, terpaksa kami harus menunggu di samping sungai untuk setelah sungainya banjirnya redup, baru kami bisa melewati. Video ini menjadi potret bahwa di pelosok negeri masih ada anak-anak yang berjuang bukan karena pilihan, melainkan karena impian. Warga dan pihak sekolah berharap ada perhatian khusus dari pemerintah. Agus Supriyanto, Kompas TV, Halmahera Selatan, Maluku Utara. Tentara Israel menyerang udara di kawasan di selatan Lebanon. 1 orang terluka dalam serangan tersebut. Saudara Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2007-2009, Antasari Azhar, meninggal dunia di usia 72 tahun pada Sabtu siang. Jenazah Antasari dimakamkan di Pemakaman Umum San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat pada Sabtu petang. Keluarga boleh di depan, silakan. Pemakaman dihadiri keluarga dan kerabat. Istri, anak hingga cucu turut mengantar Antasari ke tempat peristirahatan terakhir di Pemakaman Muslim Al-Masjid San Diego Hills. Menurut sang adik, Antasari Azhar merupakan sosok teladan bagi saudara-saudaranya karena memiliki kepemimpinan yang tegas. Kami merindukan sosok beliau, sosok yang tegas bukan kepada masyarakat, tegas kepada adik-adiknya juga. Selama beliau memimpin, diberi kepercayaan negara, kami tidak diperbolehkan sama sekali untuk membicarakan hal-hal di luar urusan keluarga. Itulah beliau. Saudara, tentara Israel melakukan serangan udara di kawasan permukiman di kota Tell Deba di selatan Lebanon pada hari Kamis waktu setempat. Proyektil menghantam bangunan permukiman disertai suara ledakan setelah peringatan evakuasi dikeluarkan kepada warga. Militer Israel mengklaim serangan udara itu menargetkan infrastruktur teroris milik Hezbollah di Al-Taibah dan Tell Deba. Menurut laporan media lokal, 1 orang terluka dalam serangan tersebut. Sementara personil militer Lebanon blokir area ledakan. Israel mengembalikan jenazah 15 warga Palestina ke Gaza pada Sabtu waktu setempat. Pengembalian jenazah ke Gaza dilakukan setelah Hamas mengembalikan jenazah seorang sandera ke Israel. Pertukaran ini sebagai bagian dari perjanjian gencatan senjata, di mana Israel mengembalikan 15 jenazah warga Palestina untuk setiap sandera Israel.
Hampir 4 minggu setelah gencatan senjata diumumkan, bantuan kemanusiaan ke Gaza masih jauh dari cukup. Warga Palestina masih mengalami kelaparan dan krisis tempat tinggal. Kelaparan dan krisis tempat tinggal semakin memburuk di jalur Gaza. Kondisi memprihatinkan di musim dingin ini akibat blokade ketat yang terus diberlakukan Israel. Meski gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat telah berlaku sejak 10 Oktober lalu, Israel tetap membatasi masuknya bantuan dan barang penting ke wilayah yang hancur akibat perang. Israel bahkan menerapkan seleksi ketat terhadap barang-barang yang diizinkan masuk seperti makanan, pakaian, tenda, dan bahan bakar. Ya, saudara, informasi dari Gaza tadi menjadi penutup sajian Kompas malam hari ini. Jangan lupa cukupi kebutuhan air mineral Anda setiap hari dan rasakan kesejukannya. Saya Rahmat Ibrahim. Terima kasih, sampai jumpa.